jadinya di omak sendiri itu dia apa ya, memproduksinya itu dari mulai awal secara keseluruhan atau dari saja dari awal. Dari awal berarti dari apa yang itu awal Dari bibit. Dari bibit F0 sampai ke F0, F1, F2, terus jadi backlog ini. masalahnya itu bibitnya dulu baru nanti jadi backlog ini. Iya. Berarti backlognya itu juga buat sendiri bukan Iya. di Iya. Ini F2. Nah sebelumnya ini ada F1, sebelum F1 ada F0. bedanya apa itu? Tak asli lihat ya, di bawah aja ya. Sehingga itu pun Enggak, di atas kok mbak. Ini F0, ini F1, ini F2. Begini ya. Ini F0 itu biangnya. Iya. Sebelum diturunkan ke F1. Nah, kalau F1 ini dari serbuk sama jagung giling. Jagung giling. Jadi dari sini kita masuk ke sini. Ini jadi F1. Nah, nanti untuk F2 dari sini nanti masuk ke situ. Satu ini, Mbak. Satu ini bisa untuk 15 ini. Iya, sedikit-sedikit kan ada ini. Segini. Berarti yang itu 10 sampai 15 lah. Iya. Berarti ini yang jamurnya. Ya. Ini dari F0 tuh biang jamurnya. Terus dari sini bisa untuk kayak gini 30. Dari satu ini bisa untuk bikin F2 30. Nah, kalau untuk ini dari F2 ke backlog ini bisa untuk 35 backlog. Ini waktunya butuh berapa lama dari sini ke Dari F0 F0 ke F1. F0 itu 2 sampai 3 minggu ya, Mbak? Iya. Baru bisa. Kan ini tadinya kan kayak gini, polos. Sampai dia tumbuh gini. Ya. Kalau ini resiko gagal memang tinggi. Tapi ini untuk kalau yang jadi yang bagus ya seperti ini. Kalau yang gagal itu kadang cuma gini toh. Ini enggak langsung. Terus kadang hijau, berarti hijau itu terkontaminasi sama jamur yang lain. Sama ini juga gitu. Ini dari sini. Kalau ini jadi putih semua. Kalau yang sebelum diisi itu ya seperti itu, hitam ini Mbak. Bawahnya hitam ini loh. Sebelum diisi ini toh, ini hitam seperti itu. Jadi nanti lama-lama jadi putih. Kalau yang gagal, produk gagal sama sebagian sini hijau atau hitam. Itu artinya gagal. Nggak bisa diturunkan lagi. Di F1 itu berapa lama Bu? Yang Dalam ini media? ini 1 bulan. Oh, 1 bulan. Iya. Sama itu juga 1 bulan. Ini 1 bulan, ini 1 bulan juga. Kalau ini 1 bulan, 30 sampai 40 hari. Dari sini, dari pembibitan pertama kali bikin backlog ini, nanti dikasih bibit, dari awal masih bibit itu ada 30 sampai 40 hari sehingga bisa keluar bibit, keluar jamurnya. Iya. Itu lebih sering terjadi kontaminasi apa enggak? Sering. Persentasenya itu yang paling susah ini seringkali kita bikin 10 ya jadi 1 apa 2 gitu. Itu biasa masalah di steamernya. Steamer itu alat ini ya, kayak kalau kita biasa tahu kita buat apa presto, nah ada presto yang buat kayak gini. Jadi steamernya seperti itu. Iya.
Mungkin kalau di lab-lab yang besar Ya, itu atau sterilisasi. atau lab ya. Ada. Sama ini juga sama semua. Ini juga autoclave yang besar. Kalau ini kita pakai autoclave yang kecil. Ini pakai autoclave yang besar. Kalau yang ini kita pakai tong. Sterilisasinya pakai tong. Ini isinya apa aja? Itu dari Grajen. Ini mbak isinya itu komposisinya ini. Sebagian ini komposisinya. Ini berarti kayak medianya gitu nih. Betul. Komposisinya saja. Kalau awalnya yang biasa, awalnya itu namanya apa? Yang apa? Ya itu yang autoclave itu apa Autoclave. namanya memang autoclave? Autoclave, betul. Mau lihat bentuknya ini di luar ada. Oh, bisa. Nanti. Itu. Kalau untuk pemeliharaannya sendiri gimana? Pemeliharaan. Udah tumbuh. Kalau sebelum tumbuh apa sudah tumbuh? Sudah tumbuh. Dari tumbuh itu kita panen. Dari panen itu biasanya kita bersihkan. Terus kalau cuaca seperti panas ini ya, panas ini saya sehari bisa nyemprot 4 kali. Bikin apa kandang itu tetap lembab gitu loh. Paling enggak itu suhunya jadi tidak naik. Karena kalau panas dia jamurnya tidak kembang. Padahal jamurnya masih kecil-kecil tuh sudah langsung kuning. Jadi tidak bisa besar, langsung sudah kuning garing gitu tuh loh. Jadi tidak bisa dipanen. Gitu. Terus juga ada pemupukan. Ada pupuknya itu pakai pupuk, kita pupuknya bikin sendiri juga. Pupuknya itu bukan bahan kimia, jadi bahan apa namanya kayak air kelapa, kayak gitu-gitu tuh. Jadi tidak fermentasi dari situ, bukan bahan kimia. Itu untuk penyubur. Kalau masak kayak gini nggak butuh Kalau peralatannya. yang ini Kalau masak F1, F2. oh enggak. Jadi kita tinggal nunggu aja. Kalau jadi ya kita bisa pakai. Jadi kalau nggak jadi ya kita pisah. Kontaminasi banyak itu yang di luar karena ada kontaminasi gitu toh itu banyak nggak jadi di ini udah ulang dibuang. Nah kalau untuk backlognya sendiri itu tuh kalau misalnya udah panen, nah itu masih bisa digunakan Masih. Itu bisa maksudnya panen ini bisa sampai 3-4 kali. Terus setelah maksudnya backlognya kalau udah produktif lagi itu bisa kalau ada orang yang buat apa media cacing itu bisa. Terus bisa buat campuran media tanaman dicampur dengan tanah atau dibuat media tanaman itu bisa. Berarti satu kali panen itu kan udah diambil, terus nanti harus dikasih yang ini lagi atau Enggak. langsung otomatis Otomatis keluar lagi. Iya. Kalau cara budidaya mulai dari persiapan sampai panen itu secara singkatnya dijelaskan Bu. Maksudnya dari bikin ini apa? Dari kan tadi ini Penanaman. dari backlog Dari sampai backlog. masa panen, dari persiapan sampai perawatan gitu. Maksudnya dari cara bikin backlognya ini apa? Bikinnya ini ya. Kalau bikin ini 1 hari selesai. Kalau kita produksi itu dari komposisi yang tadi ya, itu kita bikin, terus apa yang nggak senar ya? Kita ambil senarnya itu senangkap, katanya ambil jam 3 jam 10. Saya sekali bikin 1 tong itu 150 sekali ngukus. Yang dibutuhkan yang dibutuhkan pada saat kita mulai bikin ini itu paling enggak ini ya alat ini, kompos ini, ada Grajen, ada dedak, ada kapur, ada apa? Tepung jagung, itu air, ada itu. Terus kita siapin tong, ada tong, terus ada ini kompor. Kalau saya di sini pakai kompor, tapi kalau di kampung di desa pakai tungku, pakai kayu. Saya pakainya gas. Jadi setiap saya ngukus itu 1 gas habis. Berarti yang berapa lama? Sama, sehabisnya gas bisa 7 jam. 7 jam. Ya, ada tadi ada tong,
ada gas, ada kompornya ya, ada gas itu ya. Sehari itu bikin 150, begitu selesai nanti langsung dikukus. Kalau kita bikin siang gini nanti kamu ngukus terus sampai pagi. Sampai pagi nanti kalau sudah sorenya itu dibuka, biar kan kalau tadi masih panas ya, sorenya langsung dibuka biar biar dibuka biar dingin. Kalau udah dingin itu saya masukkan ke sini. Ini ruang apa? Ruang ekulasi ya. Inokulasi. Nah, ini ruang di sini itu sebenarnya ruang inokulasi. Nah, dari nanti kalau sudah dingin itu kita kasih bibit yang ini, yang F2 ini. Gitu. Setelah dikasih masuk bibit ya, nanti kayak ini biasa saya atur gini tuh enggak. Kalau ini buat saya sendiri, ya nanti langsung saya masukkan ke kandang. Kalau sudah dapat separuh gitu loh, putihnya separuh, itu saya masuk ke kandang. Kalau untuk mencapai dari pertama kali saya masukin bibit sampai full itu 1 bulan. Full putih semua. Kayak ini itu. Nanti ya sampai kayak gitu. Itu butuh waktu 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan full semua itu kita dibuka. Tapi dibuka nanti baru keluar jamur. Kadang saya kalau lupa buka langsung jamur keluar sendiri, jebol gitu kertasnya itu. Itu kenapa harus lama itu? Prosesnya itu kan alami, kita tidak bisa paksa, kita tidak bisa ini dibikin cepet dibikin lambat, tidak bisa. Itu prosesnya alami, sesuai kadang tuh suhu mempengaruhi juga. Kalau dingin itu kadang lambat, tapi kalau panas itu dia cepat. Ini insya Allah habis semua ini. Ini berarti udah dikasih bibit ya? Udah dikasih bibit. Begitu dikasih bibit langsung ditutup pakai koran itu. Nanti jadi bisa lihat itu yang barusan dikukus, yang masih ditong dan dibongkar. Terus ini udah dibibiti, nanti bisa lihat yang udah penuh, terus bisa lihat yang sudah keluar. Yang keluar pertama sekali, ada yang sudah keluar 2 kali, ada yang sudah berkali-kali, jadi ekornya sudah hampir hampir. Tapi di kandang udah ada semua. Ada. Kalau ini tadi intinya dikasih pupuk itu ya? Pupuk, iya, ZPT. ZPT itu zat pengatur tumbuh. Kalau halaman sendiri Namanya ada. Kadang kalau kurang kebersihan itu bisa ada uletnya. Iya. Kalau mungkin kadang kita lihat jamur di pasar itu ada uletnya kecil-kecil putih-putih itu. Terus ada apa ya Mbak? Kayak binatang hitam-hitam tuh loh, bisa terbang. Ketemu apa ya? Tapi agak besar. Kayak gitu. Iya. Terus kadang tikus. Kalau ini kan saya kasih bibit ini masih aman. Tapi kalau bibitnya yang bibit jagung yang besar-besar itu ini musuhnya tikus. Iya. Jadi belum sampai keluar bibitnya sudah ada itu yang di beberapa tikus. berarti itu faktor kegagalannya itu dari malah bibitnya bukan dari kalau faktor kegagalan dari ini itu biasanya pada saat pengukusan. Kalau kurang steril bisa, maksudnya kurang steril, jadi dia panasnya suhunya kurang panas sekali, itu kegagalan ada. Tapi kalau kegagalan di bawah 10% masih normal. Tapi kalau sudah di atas itu ya berarti ada masalah. Berarti kalau sudah ditanam sampai ke panen itu berarti udah pasti jadi gitu. Ada udara Mbak, kayak gini nih Mbak. Ini jadi, jangan jadi ya. Kalau yang nggak jadi, itu nanti ada hitam-hitamnya, kadang ada hijau, jadi nggak full putih gitu loh Mbak. Di sana ada. Ada. Kalau dari saya ngukus 150 itu gagal, ada 15 sampai 15 itu masih normal. Gitu. Tapi kalau sudah banyak itu berarti ada masalah di mungkin
pengukusannya kurang steril, apa kurang lama, suhunya kurang tinggi gitu bisa. Nah kalau udah ditanam itu berarti pemeliharannya cuma disemprot aja. Iya, sama dibersihkan. Dan dibersihkan badan. Nanti lihat di sana ya. Biasanya itu yang plastiknya dipotong, nanti dibersih. Kalau habis keluar pertama, untuk sebelum disemproti tadi ZPT itu dibersihkan dulu, disemproti ZPT biar nanti tumbuh lagi. Gitu. Sama yang pasti itu menjaga kelembapan itu tiap hari kira-kira 3-4 kali itu disemproti air selang biasa gitu. Itu jarak tumbuh yang pertama, kedua, ketiga itu berapa biasanya? 2 minggu mbak. 2 minggu. Iya. 2 minggu. Jadi kalau kan ini kalau saya ada banyak, jadi tiap hari kalau orang nggak tahu kan dikira panen terus mikirnya Iya, itu kira terus. Enggak. Dari 1000 itu mungkin nanti hari ini yang panen ada berapa 100 backlog, mungkin besok lagi backlog. Itu kira-kira 2 minggu nanti dari backlog pertama yang keluar setelah dipanen nanti keluar lagi itu kurang lebih 2 minggu. Berarti dari misalnya ini 150 gitu. Nah itu panennya nggak mesti bareng. Kadang bareng kan? Kadang bareng. Kadang kalau biasa kalau saya titeni itu gini loh. Satu ini kan dimasukkan ke sini 35 gitu ya. Iya. Itu nanti dia bersamaan bisa keluar. Gitu. Bisa dipastikan itu 35 itu keluarnya bisa bareng gitu. Kalau jadi semua 35 itu bisa keluar bareng. Kalau satu backlog menghasilkan berapa jamur biasanya? Sampai habis, maksudnya sampai dia tidak produktif backlognya itu setengah ya 0,5 sampai 0,8 lah, 0,7 0,8 gitu. Kilogram. Iya. Dan itu sama semua rata-rata segitu kan? Iya, kurang lebih segitu banget saya kasih antara 0,5 sampai 0,8. Kalau satu backlog itu panennya berapa kali? Satu backlog bisa 3. Kalau yang besar-besar itu bisa dua kan, tapi nanti selebihnya itu masih keluar tapi kecil gitu. Nutrisinya selain zat PPT nggak? Itu kok. Iya, Nah kalau di sini itu dikelola sendiri atau diperlukan? ada pertanyaan. Mas, kalau untuk setelah sampai sana mbak, kalau untuk panen sampai penjualan sendiri, tapi dari pembibitan, dari ini pembuatan ini sampai perawatan panjang itu ada. Berarti ini kan setelah panen diolah juga jadi produk. Saya sebagian iya, sebagian dijual di pasar. Jual apa? Iya jual. Udah berapa lama gitu berarti Saya itu dari anak saya yang sekarang kuliah itu dari kelas 4, kelas 5 SD sampai sekarang dia udah semester 6. Ini berapa? Ini sampai mbak dulu. Kebetulan dulu saya ini konveksi di sini. Terus Pak Dhani itu kan kerja di Tempo itu seringnya luar kota. Nah, terus waktu pada saat itu anak saya itu yang sekarang di Polines itu masih SD kan ada PLS ya. Ada PLS, lah itu dia ke Jamur. Terus pulang bawain satu anak satu ibu. Kok di rumah kok keluar aku dan suami saya waktu itu kan tugas di Jogja tuh. Kok di Jogja ini kayak gini terus belajar di Jogja itu dari awalnya dari Jamuran terus di Paliwan gitu. Kita dulu belajar otodidak, nggak ada sambil sama lihat di YouTube sama ya tanya orang yang udah duluan udah duluan itu. Dulu awalnya saya itu juga nggak bikin dari ini pun dulu saya beli ini tuh ya dari Kaliurang, dari Boyolali, dari mana Bandungan,
tapi ininya beli, masih beli, bikin ini tapi ininya beli. Sudah gitu lama-lama kok belajar awalnya lihat alat-alat di tetangga tuh di BPTP itu kan ada tuh laporannya, kasih lihat tuh alatnya gitu. Sebenarnya ini bikin sendiri coba gitu. Awalnya juga ini kita beli, jadi ini paling susah kan ini. Terus awalnya ini beli, kita turunkan ke S1, S2, terus ini kita bikin dulu dari setahunan lah. Setahun 2 tahun lah. Berarti ini tuh tinggal kita kayak ngambil jamur terus langsung diletaknya. Sudah, ada prosesnya juga lah. Itu ada medianya. Jadi sebelum dikasih kita memang benar ambilnya dari jamur yang paling bagus gitu loh. Itu diambil atasnya dimasukkan ke sini. Tapi sebelumnya kan di sini ada medianya itu agar-agar sama apa gitu saya kurang tahu. Ya dicoba sih. Di aslinya juga Buat sendiri, makan jadi ini. Berarti dulu pas beli itu batroknya juga udah diisi sama. Udah, kita tinggal tunggu. Tinggal Jadi nunggu panen. tinggal tunggu panen. Jadi dulu kita cuma budidaya jamur. Terus kalau kan udah lama nih 10 tahun terus kalau Iya. ditanya kalau jalan ke saya jamur gimana? Kalau musim panas gini, kita harus semproti terus. Semproti terus panennya kan nggak sebanyak kalau kita musim hujan ya. Satu, panennya nggak banyak. Kedua, jamurnya emang ringan karena kayaknya ringan. Sedangkan harga tetap harga itu jadi kadang ya saya kan ada plastik tuh, saya biasa ke pasar tuh plastik tuh biasa 5 kilo. Tapi kalau musim panas kayak gini sama-sama penuh itu beratnya cuma 4 kilo gitu, beda banyak. Tapi harganya nggak naik ya. Iya. Yang untung toko pasar karena dia jualnya nggak kiloan, dia jualnya kan biasa diplastiki gini loh. Iya. Berarti yang di sini yang di ruang sini itu khusus buat inkubasi, terus yang buat nanti hanya sampai nanti panen gitu. Kalau di sini berapa lama? Di sini itu paling 2 mingguan. Terus dipindahkan ke kandang. Iya. Atau kalau pesanan ya langsung dikirim. Kalau biasa saya kirim kalau udah putih 50% tuh mbak itu. Tapi juga lebih kelongnya ini juga. Iya. Kita tuh jual jamur ya, jual backlog ini juga, jual ini juga. Harga satu ini 2000. Ya, sebelum itu 2000 tapi untuk pembelian 500. Kan biasa ada orang tuh pengen nyoba itu paling itu harganya 2.500 sampai 3.000 lah. Kalau mau beli berapa 5, beli 10 gitu. Tapi kalau banyak itu harganya 10. Tapi harga dari sini kalau seandainya nih kirimnya mana Karangjati ya paling tambah transportasi berapa. 2000 udah sama isinya kan? Iya, tinggal nunggu. Tapi kalau jumlahnya banyak. Tapi cuma Jumlah banyak. Nunggu panen. Kalau ini F2 nya berapa? Ya kalau F2 ini saya jual 5.000. sebenarnya Ya, F1 ini 10.000. Soalnya kan lebih rentan. Saya tambah S1 bukan 10.000 deh Pak Dani, nggak tahu saya belum pernah jual S1, Pak Dani yang jual. Enggak lebih mahal, S1 lebih mahal. Kalau ini segini 75. Saya oke ini sih. Kayaknya 25 deh ini, kalau nggak salah ya. Soalnya rentanannya tuh lebih. Iya. Terus kalau udah untuk jamur berapa? Dijual ke pasaran? 1 kilonya 11.000 sampai 12.000. Saya ada 2 macam mbak, jamur yang putih sama yang coklat. Kalau yang coklat 15.000, kalau yang putih 11.000. Itu sama-sama gimana? Sama dengan Ada yang coba. bentuk bibitnya sama seperti ini, tidak kelihatan kalau dalam bentuk bibit gini. Tapi kalau sudah keluar baru kelihatan oh ini coklat. Tapi kita ada tandanya untuk coklat atau putih. Ini
kan yang dimaksud kapur di sini tuh kapur gamping mbak. Oh, gamping. Oh aku kontekan mbak sisik kan aku kok kesana aku lali. Jadi kapur itu bentuknya kayak dedak, jadi putih apa namanya? Mawur gitu loh. Enggak gamping yang apa kayak betulan itu bukan. Kalau yang tidak ini bisa pakai tidak terserah apa harus yang dari Biasa kita beli dari selepan itu mbak. Iya. Tapi yang bentuk dedak kan ada tuh selepan itu dicampur apa namanya? Mbak kulitnya kabar digiling lagi kan ada yang ada bisa itu yang dedak itu. Harus kartu. Kalau gaji ini berarti ini dari tukang. Iya, bukan tukang mbak. Itu apa? Penggrajian kayu. Iya. Itu akhirnya dari mana kalau belajar? Dari Ambarawa juga, dari Mobo juga, dari Sikunir. Kok seadanya lantai soalnya katanya kita juga butuh banyak ini nih buat ambil ini. Biasanya dari panennya berapa bulan? Musim panas gini mbak, saya panennya paling 10 kilo. Kan dari 10 kilo 8 kilo. Nek mangan iki. Musim hujan juga berbohong. Iya. Tadi kan katanya di pasarinnya tuh pasar itu gimana saja? Tukang sayur. Tapi saya lagi ke pasar Ungaran, masanya lebih murah. Ini kan sekali saya kirim langsung. Tapi kalau over banyak sekali itu saya bagi ada kan kalau saya lewat itu. Tapi kalau tukang saya cukup plastik itu. Bedanya antara tukang sayur sama ke pasar itu harganya Lebih murah harganya, lebih rendah yang di pasar. Karena saya jualnya kan satu plastik gitu, si 5 kilo 5 kilo gitu. Kalau yang tukang saya itu saya ini apa enggak saya timbang sih, cuma saya kasih gitu. Bisa jatuhnya sih 1 kilo kalau di pasar 11.000, kalau di tukang saya 12.500. Berarti kalau yang udah kayak gitu kan kita nunggu sampai panen itu tinggal ya kita aja gitu. Kita aja. Iya. Kita aja, cuman ya itu suhunya diusahakan di bawah 28 derajat. Misalnya panasnya berarti plus 20 Dari jamur crispy, nanti saya kasih itu. diolah jamurnya sih sama ikan. Apa yang dijual itu hias. Iya, iya. Namanya tahu. Itu harus dituliskan. Itu punya saya juga. Saya pasti ada karyawan itu jual sebenarnya. Berarti kalau pendapatan per itu harinya per bulan atau per minggu kalau pendapatan Per hari. kalau panen sore juga atau Pagi mbak, saya panen itu jam 3. Gini, saya itu satu seger ya. Mungkin dibanding kalau dari apa di pasar kan banyak juga jamur itu kan diambil ada yang dari Ambarawa, ada yang dari mana Bandungan. Itu kan mereka panennya kemarin sore, terus dibawa ke pasar pagi. Kalau saya kan enggak pagi, langsung saya pasang, kan tadi beda. Iya. Saya tuh kalau sore lihat panennya banyak, itu saya bisa bangun jam 2. Saya kan butuh panennya lebih kalau waktunya lebih lama kalau pas panennya banyak. Tapi kalau yang beda enggak, normal itu jam 3 saya sudah bangun. Nah, kalau cara pemasarannya itu hanya ke pasar saja atau ada versi tertentu gitu nggak?
awalnya itu ya saya ke pasar nawarin gitu, mau nggak saya ada panen jamur gini gitu. Dulu saya awalnya itu ada 3 tempat. Terus karena jamur itu panennya tidak bisa diprediksi, maksudnya kita tidak bisa. Kalau saya 3 orang, itu kan harusnya tiap hari saya stok ke 3 orang terus. Lah kadang kan jamur tuh tidak banyak, buat satu orang aja kurang. Saya yang sekarang ini cuma 1 orang di pasar itu dia terima sampai 20 kilo. Lah kadang kalau panen cuma 8 kilo, masa saya mau bagi-bagi ya udah satu tempat itu sudah cukup gitu. Paling kalau over ya saya sama itu tukang saya kan ada di sini ada 2 orang tukang saya ya. Berarti nggak sampai dijual ke luar kota atau Enggak. Sebenarnya permintaan banyak. Permintaan banyak sekali. Wong saya cuma sering kita. Enggak usah sampai luar kota lah. Di daerah sini kan banyak nih. Pedagang sini dijual ke Semarang. Jadi dia misalnya nih ngambil di saya 10.000. Nanti di pasar Semarang itu bisa jual 14 sampai 15.000. Gitu. Enggak usah sampai luar kota, di sini udah orang kalau ini kalau kita bisa layani itu banyak. Cuman saya harus satu tok itu. Iya. jadi prospek usaha jamur ini bagus nih. Bagus sih kalau bagus. Bedanya apa? Bagus sih. Ya bisa sih bedanya. Sama sih ini kan tadi bisa terjadi pas itu ya kayak salah meminimalisir harganya ada caranya apa enggak? Itu kita ininya bersih, harus bersih. Botol tuh harus benar bersih. Terus pada saat ininya ya, tadi di autoclave juga harus bersih. Terus panasnya itu benar-benar ini ada waktunya. Cuman saya tuh nggak tahu deh waktunya itu Pak Den yang tahu. Waktu itu berapa lama itu ada. Kayak kita kalau meresto itu kan ada bunyi oleh dari bunyi itu 1 jam kalau tidak salah. 1 jam full itu kan ada bunyinya tuh. Bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat backlog? Di sini kami akan memperagakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah bekatul. Ya, bekatul ini adalah sebagai nutrisi bagi pembuatan media backlog jamur tiram. Yang kedua adalah serbuk gerajen. Ya, serbuk gerajen. Nah, serbuk gerajen ini juga sebagai bahan utama, ya, yang mana nanti akan kita campur dengan bekatul dengan komposisi adalah setiap 1 karung gerajen, maka kita akan campurkan dengan bekatul sebanyak 3 kg. Hal ini perlu penambahan air yaitu sekitar 60%, yaitu kalau dikepal itu tidak mengeluarkan air. Inilah yang sudah kita aduk seperti ini ya. Dan nanti akan kita praktekkan lagi juga pada bagaimana cara mengisi kepada plastik sehingga terbentuklah media backlog jamur tiram. Mari, kali ini akan kami tunjukkan bagaimana dengan pembuatan backlog jamur tiram dengan media yang sudah dicampur. Ya, di sini cara mengisi, ya, cara mengisi adalah siapkan plastik. Plastik yang kami pakai yaitu plastik dengan ukuran 18 x 35 dengan ketebalan 0,4. Ya. Kali ini akan dipraktekkan oleh saudara kami yaitu Mas Agus. Bagaimana cara mengisi media ini ke dalam plastik? Mari, silakan Mas Agus. Inilah fase pengisian, kemudian dipadatkan ya. Dipadatkan dengan cara digejeruk-gejeruk ya, begitu. Kemudian dibuatlah pool ya. Pool sehingga nanti akan membuat komposisi backlog ini menjadi backlog yang siap untuk dipres. Nah, inilah standar yang akan kami gunakan, yaitu dengan kalau kita celupkan jari itu sekitar 4 cm kedalaman dari plastik atas. Kali ini kita akan mencoba yaitu proses bagaimana untuk memadatkan daripada media jamur ya dengan menggunakan alat pres. Ya, kali ini peragaan akan kita lakukan ya, bagaimana cara ngepres sehingga akan mendapatkan hasil backlog yang padat secara merata ya.
Inilah alat yang kami pakai, cukup sederhana dan ini sangat efektif sehingga ratanya bisa kelihatan dengan sempurna ya. Setelah ini baru kami akan menggunakan proses fase, yaitu untuk dengan proses pemakaian cincin backlog ya. Jadi seperti ini ya. Ketika ini sudah terpasang seperti ini, maka tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan proses sterilisasi, yaitu dengan mengukus yaitu selama kurang lebih 7 jam dengan suhu yaitu sekitar 90 derajat. Inilah alat-alat yang kami sediakan, yaitu dengan menggunakan tong bekas oli ya, atau bekas cat ya. Dengan mekanisme seperti ini, inilah sarangan yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan sarangan kayu atau bambu ya. Adapun air yang dibutuhkan yaitu sekitar 4 ember kaleng cat ya, atau sekitar 20 liter. Ini sudah cukup untuk memanaskan backlog hingga matang selama 7 jam. Demikian yang bisa kami sampaikan bagaimana cara membuat backlog jamur tiram dengan menghasilkan jamur yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini adalah cara atau proses untuk sterilisasi bibit jamur, yang mana kita menggunakan tabung autoclave dengan suhu 130 derajat dengan tekanan 2 PSI. Ini cukup dengan sterilisasi selama 2 jam, sehingga kita akan mendapatkan bibit dengan hasil yang sudah cukup steril untuk pembuatan bibit jamur. Tabung ini dibuat dari bahan stainless dengan ketebalan sekitar 1 cm dan berat tabung ini sekitar 50 kg dengan ketinggian 1 meter. Mari kita perhatikan bagaimana uap yang keluar ini cukup kuat ya. Uap yang keluar cukup kuat dari autoclave. Ini menunjukkan bahwa tekanan sudah mencapai di atas 2 PSI. Maka akan keluar secara otomatis uap yang ada di tabung ini. Sistem pengapian kita menggunakan dengan kompor wash ya. Ya, ini kompor seperti ini. Ya, ini cukup kita nyalakan selama 2 jam. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.